Pada hari yang sama di sebuah sudut kota Jakarta, dua gadis pemeran film ekskul sedang mempromosikan film yang mereka bintangi. Salah seorang gadis ini bernama Meta Yunatria. Wajah Meta tentu masih asing bagi para pemerhati selebritis. Tapi kalau Anda melihat pemandangan yang satu ini, Anda mungkin baru ingat. Meta tak lain adalah pacar gitaris Peter Pan, Uki, yang cowok pemain band sedangkan Pasal 338 pembunuhan serta pasal 365 baik ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Lydia mengenal baik si korban karena si korban adalah teman bisnisnya. Menurut sumber yang beredar, pembunuhan tersebut dipicu oleh masalah utang yang melilit Tony Yusuf. Singkat cerita, si korban menjadi sasaran untuk menebus hutang tersebut. Mengapa naik gonggong Huta Galung yang kemudian menjadi korbannya? Diduga si korban pernah bermasalah dengan Lydia soal pembagian hasil yang tidak berimbang. Meski demikian, pihak penyidik masih terus mengembangkan kemungkinan fakta lain dengan akan menggelar rekonstruksi. Tahap sekarang adalah nanti pemeriksaan sudah selesai. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan gelar penyidikan, ya, kita akan lihat dari seluruh alat bukti sampai dengan keterangan di berita acara pemeriksaan, kita analisis kayak gitu. Fakta-fakta hukum yang muncul, baru nanti kita akan tentukan sikap hukum kita terhadap keempat tersangka tersebut. Lydia menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai pengacaranya. Untuk kesekian kalinya Hotman membela artis-artis bermasalah. Tidak pandang bulu apakah mereka itu artis papan atas ataukah artis skuter alias selebritis kurang terkenal. Motivasi apakah pengacara kondang ini getol menjadi pengacara para artis? Alasannya karena kebetulan memang saya spesialis artis. Ada kan udah tahu, artis nggak sanggup bayar saya. Masa gua harus ngomong? Artis cuma 10 juta satu sinetron. Pemirsa, keinginan Nina Tamam untuk beribadah di rumah Allah akhirnya tercapai juga. Kemarin Nina berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah bersama ibu dan ibu mertuanya. Jangan lewatkan berita menarik dari Meta Yunatria yang gosipnya gampang tersulut api cemburu bila melihat kekasih hatinya Uki, gitaris Peter Pan dikerubuti oleh para fans. Berita tersebut bisa Anda nikmati setelah kita sapa dulu Nina Tamam berikut ini. Menunaikan ibadah haji sudah menjadi kewajiban umat Islam. Kalaupun belum siap, ya tidak perlu dipaksakan. Toh Allah telah berfirman, umatnya wajib pergi haji, namun jika mampu. Definisi mampu bukan soal materi saja, tapi mampu juga secara fisik, mental, maupun kesempatan. Nina Tamam awalnya bersikeras menunaikan ibadah haji yang jelas-jelas wajib dilaksanakan dahulu sebelum melaksanakan umroh. Namun begitu tahu kalau sang ibu Iwu Tamam dan ibu mertuanya Wiwi Lebang berencana untuk berangkat umroh, Nina pun terketuk hatinya. Suatu hari aku terpaksa nganterin mama ke kantornya travel agent ini. Di situ kayak diketuk gitu hatiku. Ayo lo pergi gitu di depan mata nih. Akhirnya aku bilang sama minta izin suamiku, boleh nggak aku pergi? Aku ingin pergi nih. Gitu. Akhirnya sama suamiku alhamdulillah diizinin. Nah, justru tadi kepengen naik haji gitu ya. Terus itu tadi alasan pertama yang untuk nggak berangkat umroh adalah naik haji aja deh, ntar aja sekaligus gitu. Saya sama aku bilang ya udah kalau memang sekarang adanya haji dulu, adanya umroh dulu kenapa enggak? Dibilang gitu. Oh ya udah deh akhirnya umroh aja dulu. Seperti layaknya sebuah keharusan. Seseorang yang akan pergi umroh atau haji akan menyiapkan doa khusus. Hasrat Nina untuk menimang anak jelas terpancar dari wajahnya saat ia bercanda dengan seorang anak balita sambil menunggu pesawat yang akan membawanya ke Tanah Suci. Maka tidak akan berlebihan jika Nina memanjatkan doa yang satu ini. Tapi aku sih pengen punya keturunan ya, walaupun keturunan itu kan rezeki dari Allah. Walau alam kapan datangnya gitu. Cuman kan nggak ada salahnya kita minta. Kan Allah bilang mintalah kepadaku. Ya udah mumpung ada di sana kenapa enggak? Bukan di sini nggak minta juga gitu. Cuman kepengen kalau dikasih rezeki bisa punya anak ya dari rahimku sendiri. Kalau enggak dari rahim orang juga nggak apa-apa. Gitu.
Pada hari yang sama di sebuah sudut kota Jakarta, dua gadis pemeran film ekskul sedang mempromosikan film yang mereka bintangi. Salah seorang gadis ini bernama Meta Yunatria. Wajah Meta tentu masih asing bagi para pemerhati selebritis. Tapi kalau Anda melihat pemandangan yang satu ini, Anda mungkin baru ingat. Meta tak lain adalah pacar gitaris Peter Pan, Uki, yang cowok pemain band sedangkan yang cewek model dan pemain film. Sebagai artis, Meta dan Uki harus banyak bergaul. Tak heran bila kerap timbul rasa cemburu di antara mereka berdua. Sih aku lebih percaya banget sama Uki karena aku ngelihat sosok Uki bukan secara fisiklinya aja, maksudnya dia tuh hatinya baik banget. Dia emang benar-benar support aku banget di dunia entertain ini, jadi aku rasa aku juga nyaman ngejalanin semuanya. Bicara soal profesi Meta selaku pemain film, ia pun dituntut untuk total. Bahkan keliling-keliling kota naik kendaraan umum kancil untuk urusan promosi haram ditolaknya. Meta pasti tak mau dibilang sombong atau kegedean gengsi, karena merasa nggak level naik kendaraan umum. Yang jelas pas pertama dikasih tahu, aku rada-rada shock juga, maksudnya lucu banget gitu ya ini. Jarang-jarang ada maksudnya promo kayak gini, ya seneng aja sih. Sebenarnya waktu pas di Jakarta juga emang pengen nyobain bajai, aku udah. Terus kancil ini baru sekarang gitu, jadi emang seru aja sih. Dari SMA juga aku masih sering pakai angkot. Terus waktu pas aku ke kuliah juga kadang-kadang masih suka pakai angkot. Habisnya angkot juga emang enak lah. Lagian apalagi aku berdomisilinya di Bandung kan. Jadi kalau misalnya taksi itu emang jarang banget gitu. Jadi emang bukan lebih nyaman, praktis naik angkot. Cuma 500, kalau enggak 1000 gitu turun lagi. Dan aku nggak malu sih, seneng aja lagian bareng-bareng sama teman-teman. Oh ya, pernah nggak sih suatu kali kamu naik kendaraan umum bersama Uki kalau lagi pacaran? Sama Uki juga pengen, kayaknya enak banget ya kalau misalkan pakai angkot. Cuman secara dia kan pasti nggak akan bisa pakai angkot gitu. Pemirsa, setelah menyadari begitu panjangnya daftar kasus tindak kekerasan yang dialami anak-anak di negeri ini, Seto Mulyadi atau Kak Seto akan mengkampanyekan stop tindak kekerasan pada anak. Semangat Kak Seto semakin berapi-api setelah melihat Iqbal, bocah korban peluru nyasar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kemarin Kak Seto menjenguk Iqbal yang terbaring lemah di rumah sakit. Pemirsa, berikut ini liputan selengkapnya. Topik seputar kesejahteraan anak menjadi fokus utama Seto Mulyadi sejak lama. Terlebih jika ada penindasan hak-hak anak yang terjadi di negeri ini. Hati Kak Seto pun langsung tergerak begitu mendengar berita tentang anak korban peluru nyasar yang kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Iqbal, bocah berumur 4 tahun asal Bontang, Kalimantan Timur terkena peluru nyasar saat di sekitar tempat tinggalnya terjadi penggerbekan. Ya, jadi ada suatu kejadian penggerebekan di suatu tempat di Bontang, kemudian ada tembakan peringatan, tetapi rupanya ada pantulan mengenai atap dan kemudian langsung mengenai seorang anak yang sedang tidur, yaitu adik Iqbal, dan masuk ke dalam kepalanya. Kemudian dicoba ditangani oleh rumah sakit di Samarinda, tetapi nampaknya tidak mampu, segera dikirim ke Jakarta dan langsung dibawa ke RSPAD. Ya, sudah masuk dalam otak, tapi mendekati batang otak. Karena sebelumnya agak jauh sebelah kiri, tapi karena dia miring dan karena gravitasi dari peluru ini kan logam berat kan, jadi akhirnya berpindah dan sekarang mendekati batang otak. Nah, ini yang sangat riskan. Sepintas memang pada matanya, ya, ada gangguan pada matanya. Jadi matanya kemudian tampak agak juling, kemudian juga tidak terlalu jelas menangkap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Namun cara berpikir, kecerdasannya menurut saya sangat prima, sangat bagus dan sangat komunikatif, diajak berbicara, jawabannya juga cukup kreatif. Jadi ini yang mungkin kami membutuhkan doa kita semua agar operasi bisa berjalan dengan sangat lancar, karena semua dilakukan siang hari ini juga. Insya Allah nanti sore saya juga akan kembali untuk nengok untuk memonitor. Begitu proses operasi selesai, Kak Seto kembali menjenguk Iqbal yang telah dipindahkan ke ruang unit perawatan intensif. Saat berinteraksi dengan Iqbal serta keluarganya, Kak Seto dapat merasakan betapa terlukanya hati mereka melihat Iqbal yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Ia pun bisa membayangkan masa kecil Iqbal takkan seindah sebelumnya. Rasa keprihatinan akan nasib generasi bangsa semakin menggugah hati Kak Seto.
Sebuah kampanye akan segera ia canangkan untuk memberantas tindak kekerasan pada anak-anak. Sampai bulan Mei ini di Komnas sekitar 340 kasus tindak kekerasan, baik itu oleh orang tua, oleh guru, ataupun oleh